Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, yang semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Hafidh. Al-Hafidh. Jadi pembahasan kita pada kali ini ialah Al-Hafidh. Al-Hafidh adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti maha memelihara atau maha menjaga. Jadi makna dari Al-Hafidh di situ ialah maha memelihara atau maha menjaga, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Hafidh, yaitu maha memelihara terhadap semua makhluknya di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ apa? Punya atau memiliki sifat Al-Hafidh, maha memelihara atau maha menjaga. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hafidh menjaga dan memelihara seluruh ciptaannya, termasuk alam semesta dan manusia dari kerusakan dan kebinasaan. Jadi setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala dipelihara dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerusakan dan juga kebinasaan sebelum waktunya, sebelum waktu kematiannya. Karena sebagian itu manusia ketika sudah mati, maka manusia tersebut akan rusak tubuhnya. Dan juga sebagian yang lain yang menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seseorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika manusia tersebut sudah meninggal. Ada juga sebagian yang tubuhnya masih utuh. Penjagaan ini meliputi kebutuhan fisik seperti rezeki dan bergantian siang dan juga malam. Jadi setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala dipelihara dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari penjagaan yang meliputi kebutuhan fisik. Setiap makhluk itu memiliki yang namanya kebutuhan fisik. Salah satu contohnya misalkan kebutuhan fisik seperti kita memenuhi kebutuhan kita setiap hari, seperti makan, minum dan juga melangsungkan kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ menjaga atau memelihara setiap kebutuhan makhluknya, yaitu kebutuhan fisik. Seperti rezeki dan juga pergantian siang dan malam. Dalam hal memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala di situ apa? Menjaga kebutuhan setiap makhluknya. Dan juga pergantian siang dan malam. Kita ketahui bersama bahwasanya setiap hari pergantian siang dan juga malam itu berganti secara teratur setiap hari.
Kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya manusia di situ membutuhkan siang hari dan juga malam hari. Siang hari digunakan bagi kita untuk menjalankan aktivitas kita setiap hari. Sedangkan malam hari digunakan kita untuk beristirahat dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibadah. Meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kebutuhan rohani. Allah Subhanahu wa taala menjaga dan juga memelihara kebutuhan fisik dan juga kebutuhan rohani kita seperti petunjuk hidup melalui Al-Qur'an. Jadi kita dalam menjalani kehidupan kita berpedoman kepada Al-Qur'an dan juga hadis yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makna Al-Hafiz lebih detail lagi, lebih lanjut lagi saya akan jelaskan satu persatu. Makna Al-Hafiz yang pertama, Al-Hafiz yang pertama di situ Maha memelihara. Allah Subhanahu wa taala menjaga segala sesuatu yang diciptakannya, termasuk alam semesta, manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain dari kerusakan dan kebinasaan. Jadi makna yang pertama dari Al-Hafidh di situ apa? Maha memelihara. Allah Subhanahu wa taala di situ maha memelihara dan juga maha menjaga terhadap makhluknya. Makhluknya baik itu manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Makna Al-Hafidh yang kedua, maha menjaga. Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara amal perbuatan hambanya, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ maha menjaga setiap perilaku para hambanya yang ada di dunia ini dan juga yang ada di akhirat. Makna Al-Hafidh yang selanjutnya yang ketiga, penyedia kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala menyediakan segala kebutuhan makhluknya, baik yang bersifat materi maupun non materi, seperti rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ menyediakan berbagai macam kebutuhan terhadap ciptaannya, terhadap makhluknya. Baik di situ menyediakan kebutuhan dalam hal rezeki. Kita ketahui bersama bahwasanya setiap makhluk yang ada di dunia ini dan juga yang ada di akhirat itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dan juga kesehatan. Setiap manusia mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga petunjuk hidup atau hidayah. Kalau misalkan di situ ada seseorang yang dulunya hidup melakukan perbuatan-perbuatan buruk, melakukan sesuatu yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan yang namanya petunjuk hidup supaya manusia itu bisa selamat dan juga berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada seorang rasul, kemudian rasul di situ menyampaikan kepada makhluk manusia. Makna Al-Hafidh yang selanjutnya yaitu pelindung. Allah Subhanahu wa taala melindungi hambanya dari segala macam mara bahaya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ melindungi hambanya dari berbagai macam bahaya yang akan datang kepada mereka. Baik di situ bahaya yang terlihat oleh kasat mata maupun yang tidak terlihat oleh kasat mata. Jadi itulah makna dari Al-Hafidh tersebut. Cara meneladani Al-Hafidh. Dalam kita menjalani kehidupan tentunya penting sekali kita di situ cara meneladani Al-Hafidh. Cara meneladani Al-Hafidh yang pertama, menjaga diri dari perbuatan buruk.
Jadi kita sebagai manusia memelihara diri atau menjaga diri dari hal-hal yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Yang kita lakukan, kita harus menjaga diri dari perbuatan tersebut. Menjauhi segala bentuk maksiat dan perilaku yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Kita dalam meneladani Al-Hafidh di situ, Al-Hafidh di situ apa? Menjaga diri dari perbuatan buruk tersebut. Ya. Dari perbuatan buruk yang kita lakukan maksudnya. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ Maha memelihara atau Maha menjaga. Makanya kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara apa di situ? Dengan cara menjaga diri dari perbuatan buruk. Cara meneladani Al-Hafidh. Yang kedua, menjaga amanah, bertanggung jawab dan menunaikan segala amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Kita kalau misalkan di situ diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita harus menjaga amanah tersebut, kemudian kita harus menunaikan amanah tersebut yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Cara meneladani Al-Hafidh. Yang selanjutnya memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan berdoa hanya kepadanya. Jadi kita dengan cara belajar makna Al-Hafidh dan juga cara meneladani Al-Hafidh, kita bisa memelihara hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Hafidh, yaitu Maha memelihara atau Maha menjaga. Cara meneladani Al-Hafidh yang selanjutnya menjaga lingkungan. Jadi kita penting sekali menjaga lingkungan. Memelihara lingkungan supaya lingkungan tersebut tetap dalam kondisi yang baik dan juga aman dan juga nyaman. Oleh sebab itu maka di situ kita belajar tentang memahami makna Al-Hafidh, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya di situ dalam menjaga lingkungan. Berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Cara meneladani Al-Hafidh yang selanjutnya menolong sesama, membantu orang lain yang membutuhkan dan meringankan beban mereka. Jadi kalau misalkan kita bisa di situ bisa membantu meringankan beban orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kita. Cara meneladani Al-Hafidh yang selanjutnya memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu memohon perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kehidupan. Di situ penting sekali kita dalam memohon perlindungan dan juga memohon penjagaan sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami dan meneladani sifat Al-Hafidh, seorang muslim diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Jadi kita dengan cara memahami makna Al-Hafidh dan juga di situ meneladani sifat Al-Hafidh, kita senantiasa menjadi pribadi yang meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta kita menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dan juga bisa bermanfaat terhadap orang lain. Berkaitan dengan Al-Hafidh di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Hud ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastahlifu rabbi qauman ghairakum wala tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafid. Maka jika kamu berpaling, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu.
Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedangkan kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Kalau misalkan kita membaca lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ mengutus seorang rasul apa di situ untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di situ sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Quran surah Hud ayat 57. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga di situ menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.